Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sangkuter Kripto ya. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, pada kali ini ya terlihat sekali kondisi market itu sudah pada hijau kembali ya. Ini kalau kita lihat nih kondisi koin-koin daripada koin favorit saya itu udah pada hijau semua, ini shadow favorit banget gitu ya. Oke lah. Oke, sekarang kita mulai balik lagi ke pembahasan ya. Kenapa bisa hijau seperti itu ya? Mungkin ini disebabkan oleh kejadian daripada hari kemarin ya, di mana NATO, Amerika Serikat dan sekutunya itu melakukan kecaman ya terhadap tindakan dari Rusia atas invasi yang terjadi ke negara Ukraina. Nah, jadi setelah kejadian itu muncullah berita bahwa kondisi market atau ya perdagangan ya itu semua mulai kembali balik lagi ke seperti semula, apalagi ya bahkan Ukraina mendapat donasi miliaran dolar dari berbagai negara sekutu Amerika, dan bahkan Ukraina pun ya mendapatkan donasi dari Bitcoin sebanyak kalau nggak salah 110 Bitcoin nih, kalau nggak salah di sini ini beritanya nih ada. Nah, ini dia mendapatkan 110 Bitcoin ya untuk Ukraina gitu. Oke, tapi ya menurut perkiraan saya sih hijau begini itu sepertinya nggak bakalan lama ya, karena ya Rusia pun setelah ada kecaman seperti itu ya pasti dia tidak akan tinggal diam ya. Dia negara Rusia itu ya termasuk negara yang kayak negara termasuk adidaya lah ya, semua termasuk dari negara 10 besar terkuat gitu, dan terkaya juga gitu ya di seluruh dunia, berpengaruh lah intinya itu. Jadi ada kemungkinan mungkin nantinya dia akan melakukan suatu tindakan juga atas kecaman-kecaman itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari berita ini nih, NATO akhirnya kirim ribuan pasukan siap tempur ke Ukraina. Wih, serem banget video-videonya ini kemarin. Ini terus di sini nih daftar sanksi yang untuk si Rusia gitu ya, yang melakukan sanksi ya terhadap si Rusia itu ya ada termasuk Amerika ya, terus Inggris, Uni Eropa gitu ya, dan lain-lain lah gitu, banyak. Tapi si Rusia juga nggak mempedulikannya sepertinya gitu. Makanya nanti ketika dia itu akan akan melakukan suatu tindakan ya, dia nggak peduli dengan dengan kecaman-kecaman seperti itu, dan mungkin nanti terjadi perang dunia ketiga kalau misalkan si Rusianya masih tetap dalam pendiriannya untuk menginvasi si Ukraina gitu. Nah, begitu. Jadi gitu ya, menurut saya pribadi ya kita lebih baik wait and see dulu aja gitu. Jika itu sampai terjadi maka kemungkinan akan berpengaruh ke market juga gitu ya, dan itu pasti mana nanti mulai lagi terjadi perang pasti akan terjadi lagi merah besar-besaran gitu ya. Mungkin itu cuman sekedar sharing-sharing aja ya, agar supaya kita itu lebih berhati-hati jika kita itu akan melakukan suatu tindakan. Oke, kemudian pada video kali ini saya akan coba bahas ya tentang altcoin yang sedang hype ya saat ini, yaitu token Harmony ya. Jadi Harmony itu adalah sebuah token ya, atau sebuah platform yang berbasis blockchain yang sedang ada dalam sistem terdesentralisasi yang menawarkan alat dan fungsionalitas untuk menciptakan, menghosting dan mengelola yang menggunakan dApps ya, dengan tingkat skalabilitas dan interoperabilitas yang maksimal gitu. Karena Harmony ini dihosting di Ethereum, sehingga proyek yang ditawarkan itu untuk solusi dalam mengatasi keterbatasan yang ada di jaringannya si Ethereum gitu. Nah, begitulah penjelasannya, kira-kiranya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja ke bahasannya. Let's go.
Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai technical analysis. Technical analysis menurut saya pribadi ya, tentunya tentang kemungkinan pergerakan ke depannya itu seperti apa, dan juga akan membahas tentang fundamental yang mendukungnya ciptakan harmoni ini. Oke, sekarang ini ada di time frame 4 jam ya, dimana di sini terlihat ya sebuah sebuah semacam double top dari si harmoni ini dengan kondisinya itu seperti uptrend ya, double top tapi uptrend. Coba kita balik ke time frame daily. Nah, di sini terlihat dia masih dalam kondisi momen bullishnya ya. Nah, kemudian di sini terlihat adalah suatu resisten ya di angka 0,175. 0,175 itu berarti sekitaran berapa ya? 1.200 rupiah gitu. 1 dolar itu kan sekitaran 14.000 ya, 14.000 something. Kemudian untuk 0,1 nya ya paling sekitar 1.400 sampai 1.500 rupiah. Kemudian ini untuk resistennya, kenapa seperti itu? Karena di sini itu adalah yaitu pada saat dia itu dalam mode bearish ya, mode bearish dia mampu breakout untuk yang pertama di sini ada di titik 0,175. Kemudian dia berhasil breakout, melanjutkan lagi, kemudian dia terkoreksi lagi di MA ya, di MA 50 sama MA 20 gitu. Terkoreksi lagi, terpantul lagi sampai ke titik di mana 0,11 lah, 0,109 ini yang sekarang itu menjadi supportnya. Kenapa seperti itu? Karena di sini itu terlihat ada beberapa kali sentuhan yaitu di level ini gitu. Nah, kemudian di sini pun sama, ada beberapa kali sentuhan nih. Di sini itu ada 1 2 3 ya, ada 3 kali. Oke, kemudian saya akan coba memakai dengan pakai MACD ya, MACD moving average difference ya. Nah, oke, kemudian kalau misalkan kita coba pakai MACD ya, di sini ada MACD. Saya coba tarik garis sini, ini kayak semacam garis regular divergent ya, dimana itu pada saat di sini itu terlihat turun, maka yang terjadi di MACD-nya itu adalah kondisi naik ya. Oke, kemudian untuk dari segi RSI juga terlihat ya, dari segi RSI itu terlihat yaitu akan segera naik ya, akan segera naik. Ini posisinya ini belum sampai ke setengah gitu. Mungkin jadi di sini itu ada 2 skenario yang terlihat itu. Yang pertama itu jika gitu ya, jika si harmoni ini, si Wan ini itu mampu menembus dari si resisten ini di 0,175, mampu melewati, berarti dia akan meneruskan ke penguatannya. Kemudian jikalau si harmoni ini itu tidak mampu untuk menembus si resisten ini, dia kemungkinan terpantul. Setelah terpantul yaitu ada kemungkinan itu membantu lagi ke atas untuk kembali ke penguatannya. Atau misalkan kalau dia itu nggak mampu untuk mantul dalam satu kali hentakan, kemungkinan dia itu akan malah makin jatuh ke balik lagi ke support ini, atau dia kemungkinan akan balik lagi ke bottom zone ya, yang paling bawah itu ya di angka 0,55 gitu. Nah, jadi ya intinya poinnya itu yang pertama itu, ini saya sudah tulis di sini. Yang pertama itu ada double top pattern ya, yang tadi di sini. Kemudian bullish breakout, ini yaitu udah mengalami 2 kali bullish breakout ya. Kemudian yang ketiganya itu ada regular bullish divergent yang tadi ini yang di MACD. Kemudian yang terakhir itu ya skenario-nya itu ya ini. Oke. Nah, kemudian saya itu optimis kalau si harmoni Wan ini akan mampu untuk menembus resistennya dan dia kembali ke penguatannya. Itu karena dia itu nanti ya di tanggal 28 Februari ya, sekitaran 2 hari lagi, ada event ya yang masuk ke dalam trending, signifikan dan hot. Kategorinya itu di koin di platform Coin Market Cap gitu. Kalau misalkan coba kita lihat ya di sini, ini harmoni, ini dia masuk ke dalam trending, signifikan dan hot ini dengan 173 voting ya, dengan 97%. Sekarang kalau misalkan kita lihat di sini source-nya,
Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini dari segi source-nya, ini source-nya itu ya. Sini itu statusnya itu objective define ya, di mana dia itu bahwa akan melakukan penetapan tujuan gitu. Kemudian di sini untuk resultnya ya, resultnya itu ya di tanggal 29 November 2021 itu yang pertama itu dalam biaya dana dalam pembiayaan proyek Cosmos Bridge ini ya, itu statusnya itu udah approve gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk aplikasi proyek swapnya itu ya antara si Terra dengan si Harmony itu sudah komplit. Dan kemudian yang menjadi VR-nya itu yang ini, yang terakhir itu adalah bahwa pekerjaan di Explorer dan smart contract-nya itu masih ada yang perlu diubah gitu, karena masih ada isu mungkin ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini ada bridge Terra UST ya. Coba kita lihat. Oke. Ini yang bridge Terra UST tadi. Sini itu terlihat ada semacam kayak bridging ya. Bridging itu ya itu adalah pertukaran atau dalam artian swap dari Terra atau Terra Luna dengan Harmony gitu di suatu wallet yang ada di Terra Bridge ini gitu. Nah, ini seperti ini kira-kira. Oke, mungkin untuk kedepannya itu ya untuk si eventnya itu akan menyesuaikan tentang ini. Oke, kita balik lagi. Kemudian ini untuk GitHub-nya ya. Kalau misalkan kita lihat GitHub di sini ada. Nah, di sini tuh terlihat ya untuk isunya itu ada 33 isu yang mungkin ini yang nanti bakalan diselesaikan di tanggal 28 nanti gitu. Sebanyak 33. Kemudian untuk pull request-nya itu ada 11 ya. Kemudian ini untuk si project-nya itu ada 1 ya. Oh, tapi di sini apa ya? Coba lihat. Oh, masih ada Gravity Core Project Board gitu ya. Oke. Coba lihat seperti apa. Nah, ini masih dalam statusnya to do ya. Tes random failure gagal lagi ya untuk tesnya ya. Tes randomnya itu masih gagal. Kemudian untuk ETH ya, registrasi kuncinya itu ya masih dalam kondisi validasi ya, masih belum divalidasi untuk startupnya. Yang udah downnya itu ada di ini untuk Cosmosnya, penggantian untuk si Cosmosnya itu sudah oke, sudah down. Oke, kemudian coba kita lihat di sini ini ada apa ini video nih. Oh, ini itu adalah cara untuk swapnya itu dari mobile, kemudian masuk ke wallet ya. Wallet Harmony-nya ini Ethereum asal dari Terra, ini bisa dirubah ke Harmony sekarang. Di Terra itu bukan cuma sama Ethereum tapi udah bisa ke Harmony. Kemudian connect ke wallet MetaMask. Oke, kemudian ini ada ininya ya, hasil dari transaksinya, laporannya. Oke, dia melakukan permission ya. Oke, udah selesai seperti itu. Oh, jadi seperti ini. Oh, bagus juga gitu ya. Jadi ini semacam kayak swap-swapan antara si Terra dengan Harmony itu udah bisa gitu. Oke, jadi ringkasannya gitu ya. Ringkasannya itu jadi cara kerja dari si Harmony itu gitu ya. Itu adalah kayak semacam proyek kripto ya yang mencapai skalabilitas dan meningkatkan kecepatan transaksi dan pembuatan blok dengan memanfaatkan random start sharding gitu. Jadi singkatnya itu random start sharding itu ya memungkinkan jaringan untuk membagi database menjadi partisi lebih kecil, disebut dengan sebagai pecahan atau untuk mengurangi semacam latensi gitu. Jadi cara kerja Harmony itu ya untuk menciptakan yang namanya itu ya Pangea itu adalah kayak semacam komunitas node gitu. Komunitas node untuk untuk jaringan terbuka yang terdesentralisasi ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke.
Jadi kesimpulannya ya, bahwa kalau si token Harmony ini tuh adalah token yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan konsensus terbuka untuk 10 miliar orang. Sehingga si token Harmony ini itu digunakan untuk membayar biaya di seluruh jaringan dan staking yang nantinya digunakan untuk mengamankan blockchain di jaringannya si Ethereum ini gitu. Atau misalkan kalau teman-teman itu nanti pengen lihat untuk si ininya, si webnya itu ada di Google, tinggal ketik aja gitu ya, Harmony. Nah, di sini ada harmony1.com. Di sini, nah ini webnya platformnya dari si Harmony itu. Teman-teman bisa lihat, pelajari sendiri gitu ya, bagaimana transaksi webnya. Pokoknya ini untuk nanti tanggal 28 sepertinya dia akan ke titik naik ya, akan hijau mungkin di tanggal 28 nanti. Kenapa? Karena sekarang aja dia itu adalah di kisaran berapa ini, kalau misalkan di sini dilihat itu cuan itu mencapai 22% untuk kenaikannya itu. Oke. Nah, oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Ingat semua ini disclaimer on dan Dior ya, karena saya bukan financial advice kalian, dan pengendali keuangan kalian adalah diri kalian sendiri. Yang terpenting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan entry. Oke, happy next weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.